Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Oh ya, memberitahukan ya. Insya Allah MTLC bulan ini tanggal 17 sampai 19 besok ya. Teman-teman yang mau berpartisipasi silakan mempersiapkan. Dan insya Allah tanggal 4 besok kita ada kelas untuk donasi ya. Ini insya Allah untuk umum ya, baik yang donasi ataupun belum bisa mengikuti. Dan bagi teman-teman yang berminat donasi masih bisa ya. Monggo Kang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutin obrolan kita pagi ini. Masih menggunakan buku ya, Dissolving Ego ya. Teman-teman yang sudah punya bukunya silakan dioret-oret lagi ya. Silakan dioret-oret lagi. Yang belum punya silakan nabung buat ngoret-oret. Kemarin kita sudah sampai di halaman 20 ya di PDF saya. 23 ya di PDF saya. Mungkin kalau di bukunya itu sekitar ya 26. Halaman 26. Jadi realisasi merupakan proses yang progresif. Realisasi itu aktual ya, yang aktual realisasi. Potensi ya, potensi yang aktual itu proses realisasi. Kemajuan spiritual dipercepat dengan memahami sifat sejati ego. Ego bukan musuh untuk diserang atau dikalahkan, bukan juga harus ditaklukkan. Tapi ego dilarutkan ya, dengan pemahaman yang welas asih. Jadi kata kuncinya sih pemahaman ya, pemahaman. Dan ego juga nggak bisa langsung dicabut ya dengan katakan keyakinan tertentu, nggak bisa. Sebenarnya kan ya ego ini program hidup terbatas, program bertahan hidup. Program ya berisi program hidup yang yang tidak bisa memilih gitu ya. Jadi ada program hidup kalau kita bikin yang satu itu terpaksa itu aja tidak ada pilihan, tidak ada fitur lain. Yang satu bisa memilih. Jadi yang terpaksa ini, artinya tidak ada pilihan, yaitu yang disebut ego. Yang bisa memilih ini, itu yang disebut dengan yang sejati gitu ya. Nah, memang secara evolutif tuh Tuhan maunya kita mulai dari yang terpaksa. Sumaradadena aswala safilin. Jadi memulai perjalanan itu dari yang terpaksa ini sampai kemudian evolutif. Akhirnya bisa memilih.
Seperti itu. Kemudian dalam percakapan spiritual, ego berarti kualitas negatif. Ya bukan negatif, kualitas yang terbatas mungkin ya. Biar kita kualitas terbatas. Dan itu memang hal yang membatasi itu sangat tidak support untuk manusia ini, karena semua yang membatasi itu menyengsarakan manusia. Kemudian juga menjadi rintangan. Rintangan yang harus disadari. Karena konstruksi dualistiknya yang linear gitu ya. Jadi sudah terbatas, linear lagi. Ini pentingnya, sudah terbatas, linear lagi. Jadi dapat dua fitur yang itu bisa merusak kemanusiaan itu sendiri. Bisa merusak kemanusiaan. Linear itu selalu orientasinya dia sebab akibat. Sebab akibat itu hubungannya hubungan transaksional gitu ya. A ke B, B ke C gitu. Itu yang disebut linear. Dan memang sebenarnya namanya jiwa itu enggak linear gitu. Kitanya aja yang termasuk di kadang-kadang itu saya agak termasuk agak sedikit gemas sama psikologi itu yang psikologi itu kan pada nggak sepakat jiwa ini linear atau non linear gitu ya kan, agak gemas itu dengan orang psikologi, masa sih nggak ngerti kalau jiwa itu non linear gitu ya kan. Maksudnya non linear itu ya jiwa itu ya bukan tubuh gitu ya kan. Namanya jiwa itu kan satu master dia. Satu master. Jadi nggak ada jiwa itu yang terlokalisir pada tubuh. Itu kan hanya cara kita berpikir linear kan. Nafs kita itu dianggap menduduki tubuh. Itu kan hanya pengkondisian cara berpikir. Ya kan? Jadi nafs dianggap menduduki tubuh. Ini kan linear. Setiap nafs menduduki tubuh. Lalu antara tubuh ini bekerja sama menjadi dimensi keempat. Loh, ya jiwa nggak seperti itu gitu. Jiwa nggak seperti itu, sifat alami dia non linear. Satu master ya, lalu oleh tubuh itu. Jadi ini nafs, ini tubuh gitu ya. Ini tubuh. Lalu ada ya nafsnya itu gini. Jadi 8 miliar orang itu ya beroperasi pada nafsin wahidan. 8 miliar orang sekarang beroperasi pada master nafs itu. Jadi nggak linear gitu. Nggak linear.
Itu penting dipahami bahwa 8 miliar orang ini beroperasi pada satu master nafsu. Satu master ini mempunyai lapisan-lapisan. Kan gitu. Yang itu yang dijelajahi bersama-sama. Lah kemudian nafsu ini dianggap linear, itu menggemaskan. Menggemaskan. Itu ya sih, nggak mengerti. Sudah pakai ilmu psikologi juga kan. Masih belum dipastikan, ditetapkan bahwa jiwa ini bukan linear. Ya non-linear. Seperti itu. Jadi kemudian mungkin mereka ini, jadi psikologi itu saya lihat mungkin dia tidak bisa membedakan dengan budaya. Mungkin yang dipelajari psikologi budaya gitu ya. Jadi ya kalau itu jelas beda-beda. Tapi kalau psikologi manusia itu ya sama. Tapi kalau psikologi budaya manusia itu ya lain lagi memang. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tetapi itu yang diekspresikan adalah napas yang sama gitu. Jadi yang psikologi yang dipelajari ini psikologinya Freud. Artinya psikologi dalam budaya berpikirnya Freud. Psikologinya Jung. Psikologi dalam budaya berpikirnya Jung. Kayaknya lebih tepat disebut begitu gitu ya. Bukan psikologi manusia. Karena kalau psikologi manusia itu harus utuh perjalanan itu kan. Dari kanak-kanak sampai dia satu kesatuan utuh. Jadi kita belum punya ilmu psikologi manusia. Kita belum punya ilmu psikologi Bani Adam, itu belum punya. Kita nggak punya humanistik, tapi humanistik dalam kerangka penemunya. Itu intinya ya. Jadi kita belum punya psikologi Bani Adam, itu belum. Kita masih ngomong psikologi manusia dalam konteks kebudayaan. Belum dalam konteks Bani Adam. Ini tugas kita ini yang TBP. Untuk menemukan bahwa ada psikologi Bani Adam. Yang bersifat non-linear. Jiwa itu non-linear. Punya nature yang sama. Tetapi nature ini terekspresikan dalam budaya yang berbeda-beda. Itu psikologi Bani Adam. Kayak itu ya, psikologi Bani Adam. Jadi nggak usah lagi misalnya ada, sekarang ini kan ada psikologi Islam, psikologi Bani Adam aja. Lalu kemudian tuh dari psikologi Bani Adam ini, prinsipnya dia nafsin wahidan. Nah dari kalau mau transenden, itu baru pakai metode ada Islam, ada ini kan. Baru pakai pencerahannya versi Islam, yo Hindu, itu ya kan, tinggal pilih. Tapi kalau psikologi ya psikologi Bani Adam. Jiwa bersifat non linear, tidak bersifat linear seperti yang digambarkan dalam psikologi sekarang. Oke ya. Ya. Jadi tidak perlu lagi ada pembedaan antara psikologi, sosiologi gitu ya. Psikologi Bani Adam itu ya manusia dari nas basarnya sampai jadi insan, itu psikologinya Nabi Adam, Bani Adam. Biar nggak ribet kita memahaminya gimana sih jiwa ini. Jadi jiwa itu bersifat non-linear, terekspresikan secara budaya menjadi linear, kan gitu aja aslinya. Ya.
Jiwa itu bersifat non-linear yang terekspresikan dalam linear. Linearnya itu ya psikologi, pengertian psikologi individu, kebiasaan-kebiasaan individual. Kemudian di sosiologi, macam-macam, yang penting jelas bahwa jiwa itu adalah non-linear dulu. Jangan disamain sama apa ya, sama alat gitu. Linear ini kan berpikir jiwa manusia itu seperti mesin. Setiap mobil tuh punya mesinnya sendiri-sendiri. Kan berpikirnya begitu, psikologi linear ini. Manusia ini dianggap seperti mesin, yang punya mesin, yang punya seperti mobil, yang punya mesin sendiri-sendiri gitu. Dan itu nggak saling sambung, kan gitu berpikirnya. Padahal ya nggak begitu. Nggak begitu. Oke ya, kita lanjut lagi. Namun di dalam psikologi ini maksudnya psikologi budaya, psikologinya siapa gitu ya, belum psikologinya Bani Adam. Belum. Istilah itu menunjukkan keterampilan mengatasi masalah dan bertahan hidup yang dibutuhkan untuk menghadapi dunia secara efektif. Ya, dalam psikologi linear gitu ya, bahwa ego ini penting untuk penting untuk disehatkan toh, tidak untuk dilampaui. Kan yang psikologi kan ego itu hanya untuk disehatkan, dirawat terus kayak mesin itu. Kalau olinya habis ya beli oli. Waktunya ganti apa gitu, ganti spare part ya ganti spare part gitu. Tidak perlu dilampaui, cukup disehatkan. Tanggung amat. Tanggung amat. Itu dalam psikologi ya. Ego itu yang penting sehat. Tidak perlu dilampaui. Ya karena nggak jelas. Jiwa itu linear atau non-linear gitu. Ya kan. Jadi kita ya, di dalam psikologi rupa-rupanya ya. Ini dugaan saya, asumsi saja. Jadi itu mereka sudah bikin metode macam-macam. Tapi sifat jiwa itu belum pasti, linear atau non-linear. Tapi sudah bikin metode macam-macam. Itu saya mencurigai. Ini psikologi ini sepertinya belum mengerti nature dari nafs itu. Beroperasi. Dia non-linear yang terekspresi di linear itu belum jelas. Tapi sudah bikin metode macam-macam. Sudah bikin teori macam-macam. Saya turun mesin. Kita mesti pastikan bahwa jiwa ini non-linear yang terekspresi dalam ruang-ruang linear. Jadi yang linear itu gejalanya saja. Jadi sebenarnya ini fakultas gejala kejiwaan, mestinya begitu. Bukan fakultas psikologi, enggak, fakultas gejala psikologi. Mestinya kan begitu. Ya, kalau enggak belajar jiwa, hanya gejala dari jiwa. Itu dulu pernah kita diskusikan sama Pak Hadi. Pak Hadi itu guru psikologi, dosen psikologi di UGM. Sama Pak Asa, saya tanya ini kayaknya yang dipelajari ini gejala kok, bukan jiwa itu sendiri. Iya, memang begitu katanya ini. Tapi namanya sudah diformalkan, udah sulit kita berdiskusi hal-hal semacam, ikutin saja gitu. Ikutin. Oh, ini jiwanya turun mesin. Oke, jadi ini teman-teman ya kita perlu ya diskusi banyak hal ya. Siapa tahu dari obrolan kayak begini, anggap saja ini cetusan itu bisa kalau dihubung-hubungkan tuh bisa menjadi pembangun teori baru ya. Siapa tahu di masa depan tuh akan ada
lahir ilmuwan yang mendapatkan inspirasi dari obrolan-obrolan kita seperti ini. Oke, sebelum kita masuk ke sini, sebenarnya itu gini. Ego ini menjadi sakit. Kalau sudah sakit itu sulit evolutif. Ego itu menjadi sakit. Ego menjadi sakit. Ini secara ini ya, secara. Karena dalam perkembangannya itu tidak mengalami kehadiran Al-Muhaimin. Itu dari hasil ini, hasil temuan ya. Jadi Muhaimin ini dia punya, kalau dalam bahasanya Roger, ketidakhadiran Muhaimin itu kemudian membuat lingkungan tidak genuine. Itu bahasanya Carl Roger. Jadi Muhaimin ini yang bikin lingkungan itu genuine. Al-Muhaimin, sifat Muhaimin. Ya. Ini bukan PKB ya, ini kita ngomongin Asmaul Husna. Jangan sampai Bang Asari kayak promosi Pak Muhaimin Iskandar, bukan Al-Muhaimin ya. Jadi lingkungan yang genuine itu atau Muhaimin ini dia memastikan 3 hal. Yang pertama higienis. Higienis. Tidak dicampur-campur. Tidak tercampuri oleh sesuatu yang dari luar jiwa itu. Nggak tercampur Doraemon, Shinchan. Itu tidak higienis sudah itu. Tidak higienis. Jadi Muhaimin itu memastikan satu higienis. Lingkungan itu higienis. Itu satu. Nanti dari tidak terpenuhinya 3 syarat inilah yang membuat ego itu sakitnya kemana, itu tergantung dia isunya apa. Muhaimin yang tidak hadir itu apa. Yang kemudian yang kedua itu dia apa ya, bondingnya tidak kuat dengan lingkungan, dengan pengasuhnya itu ayah ibunya, bondingnya lemah. Harusnya kuat. Dia bondingnya kuat. Jadi Muhaimin itu memastikan bonding itu tidak ditinggal. Jadi jiwa itu tidak ditinggal dalam fase-fase penting perkembangannya. Yang ketiga, mungkin ada lagi yang lain, tapi untuk sementara itu 3 ini deh kayaknya. 3 ini. Kemudian yang ketiga ini, pengasuhan itu disambi-sambi. Jiwa itu ketika dalam perkembangan itu tidak diberi full attention. Ada full attention. Kalau yang ini, yang higienis ini larinya 75 ke bawah. Dasarnya jiwa ini kan lawama ya, lawama. Kalau orang tuanya itu betul-betul kuat Muhaiminnya, nanti dia akan melewati fase-fase ini dengan baik. Sehingga langsung mutmainah. Tidak lari kemana-mana. Bonding yang lemah itu membuat jiwa itu ke 120 sampai 80. Kemudian karena tidak full attention, itu membuat jiwa punya problem ke 125 sampai 199.
Ini ya hasil ngutak-ngatik, hasil melihat beberapa tahun ini penelitian. Ya, teorinya tidak genuine, itu 3 jenis ini. Tidak genuine. Akhirnya larinya kemana-mana tuh. Larinya kemana? Itu teori psikologi baru. Disambi scrolling. Disambi TikTok. Jiwa itu dianggap sebagai aset. Tidak sebagai kurota ayun. Ya, salah mengkontekskannya. Keluarga dianggap sebagai aset. Sementara materi itu telah menyenangkan jiwanya. Itu kan, jadi handphone itu sudah menjadi kurota ayunnya. Ayangnya itu mobilnya itu telah menjadi kurota ayun. Dia jadiin aset, kebalik dia. Itu kebaliknya di situ, itu menimbulkan bencana kemanusiaan. Karena kemudian jiwa itu dijadikan aset, materi telah menjadi kurota ayunnya gitu ya. Bencana kemanusiaan dimulai dari sini. Itu yang membuat kira-kira ego itu sakit dan sulit shifting, sulit transform. Fiturnya itu kebalik. Tidak diperlakukan, tidak sesuai default settingnya, factory settingnya itu tidak diperlakukan seperti itu. Gua nggak ngerti kurota ayun itu apa gitu. Tahu-tahu punya anak, kasih susu, tidak bonding, tidak higienis, tidak full attention, ya besar doang. Ini ada fatwa dari Al-Mukarram Mas Imam. Sebelum 700, tahan dulu ya mau nikah. Ini fatwa ya, teman-teman. Ini. Jadi kita tolong diindahkan fatwanya ini. Jangan diabaikan ya. Ini dari fatwa hari ini lah ya. Fatwa hari ini dari Al-Mukarram Mas Imam. Al-Mukarram dipanggil Mas Imam lagi. Jadi sebelum 700, tahan dulu yang mau nikah. Jangan bikin bencana lagi. Jangan bikin bencana lagi. Perhatikan. Tahan. Tahan dulu. Jadi memang perlu ada komisi fatwanya ini di PPP ini ya. Komisi fatwa kayaknya dipimpin langsung Mas Imam. Itu kalau di dalam budaya Muna, ketidakhigienisan ini itu mengganggu losua. Losua itu tidak penuh losuanya itu. Losua itu pertemuan 2 sendi. Itu losua, itu ciri adat tidak higienis. Losua namanya. Losuanya tidak penuh. Maka kemudian tuh ada tradisi untuk menghigieniskan itu. Menghigieniskan. Oke lah, itu dulu pagi ini. Paling nggak tahu secara kepengasuhan ya. Kepengasuhan undangan pesta pernikahan di cancel, Masya Allah. Berat, ada 2 tugas, progresif dan saldo. Kalau kita baca di Quran itu saldo itu yang bekerja aset, jangan manusia yang bekerja. Harus jadi aset, jadi harta benda itu hanya untuk kemudahan bertahan hidup. Kemudahan hidup, bukan menyenangkan hati gitu ya. Itu di Quran itu kalau hasil bacaan saya, harta benda itu untuk kemudahan.
Tapi kalau pasangan anak-anak itu untuk mengingatkanmu tentang akhirat itu. Qurrata ayun kurang lebih begitu. Bahwa mereka ini datang dari akhirat sana. Itu kalau prinsip prinsip mengelola hidup. Ya ini ada orang munabia. Di tulang-tulangnya itu dikuatkan lagi dengan doa-doa untuk mengatasi ketidakhigienisan dalam proses perkembangannya. Tidak penuh. Tidak penuhnya itu karena terisi yang lain. Jadi tidak murni isinya itu. Seperti itu. Kalau itu dulu pagi ini, hatur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita bertemu besok pagi ya. Ditunggu informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.